Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita baca dengan khusyuk surat Fatihah untuk mengawali kajian kita. Berharap kepada Allah janji taburan rahmatnya akan dilimpahkan kepada kita semua dan dijauhkan kita dari ancamannya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa untuk yang membuat jamuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aktsir khairahu wa barik lahu fima razaqtahu birahmatika ya arhamar rahimin. Kita masih mengkaji soal yang merusak. Nah, nanti akan ada yang menyelamatkan. Ternyata salah satu yang merusak ini adalah makanan haram. Dan yang dikatakan haram itu ada dua, ya. Yang pertama jenisnya yang haram, seperti binatang, ya. Binatang, bukan binatang, buntang itu, bangkai itu, ya. Nah, seperti bangkai itu tidak halal, banyak atau sedikit, kecuali dalam keadaan darurat. Bakal kita mati kalau nggak makan bangkai. Kita tahu juga bangkai itu yang tidak disembelih, keburu nyawanya habis belum sempat disembelih, bagi kita umat Islam itu sudah menjadi bangkai. Istilah kerennya tiren, apa ya? Mati kemarin gitu. Jangan dimakan lah, itu berbahaya karena darah yang menjadi kotor tidak keluar. Nah, kalau yang disembelih tadi ya keluar yang kotor. Al-Quran surat Al-Ma'idah, ya, ayat 5 itu mengatakan keharamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Jadi
Diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging khinzir, ya, daging apa namanya, bagong, babi, babi. Wa ma uhilla li ghairillah, dan yang disajikan untuk selain Allah. Kalau nggak disembelih. Tapi biasanya yang menyajikan untuk selain Allah itu adalah orang-orang musyrik biasa. Tapi famanitturra ghaira baghi wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau memang madarat, famanitturra ghaira baghi wala 'ad, artinya nggak ada jalan keluar lain kecuali itu, fala isma 'alaih, tidak dikatakan dosa. Allah mengampuninya. Tapi saat itu baik, Sari, jangan kaki, nah ngulang lagi, ya. Pecahnya lemak itu, jangan. Itu yang pertama. Yang kedua, haram karena apa ya? Karena usahanya, karena apa namanya, ya usahalah, karena usahanya tidak halal. Misalnya hasil nipu, ya, hasil korupsi, hasil ngutang nggak mau bayar. Nah ini malah repot sampai ke akhirat ini repotnya. Ada yang bertanya tadi sore, Abayi gimana caranya supaya bisa bayar? Nekat. Bayar utang itu cukup nekat, pasti kebayar. Ada jalan dari Allah. Sampaikan saja apa yang kita bisa angsur. Utangnya 10 juta nggak bisa bayar, ini ada 500, terima dulu. Saya ada duit lagi, saya bayar lagi. Saya bayar lagi. Tapi serius. Nah, itu pasti ada jalan. Jadi bayar utang itu adalah nekat. Kalau nggak nekat, walaupun punya duit, tidak bakal kebayar, ya kan? Nah, nyari duit susah nih ya. Ini gara-gara naik dogan kurang laris, ya. Minyak naik, utang nggak bayar, kaget dulu. Khawatir sampai mati tidak terbayar. Ustaz, nah, karena kasih buburnya masih ada. Ada. Bagaimana caranya usaha yang menyebabkan kita haram itu? Nah, ini kajian berikutnya. Summa'lamu rahimakumullah. Kemudian sadari oleh kalian, ketahui oleh kalian, semoga Allah merahmatinya. Anan nasa bin nisbati ilal muamalati fi umurid dunya ala thalathati aqsamin. Dalam muamalah berdagang itu ternyata ada 3 macam yang perlu diperhatikan. Ini siapa yang dagang? Nah, Wan, kamu dagang ya? Nah, perhatikan itu. Asari yang dagang nih. Mang Lukman. Siapa lagi yang dagang nih? Man yang dagang. Ari. Ya. Ada 3 katanya yang perlu diperhatikan. Al-qismul awal al-ma'rufuna bis-shalah wal khair wal wara' yajuzu muamalatuhum mutlaqan min ghairi su'alin wala taftish. Yang pertama, muamalah itu artinya bekerja sama. Muamalah, bertransaksi, ya, saling beramal, saling transaksi.
antara pedagang dengan pembeli, atau mungkin ya lebih daripada jual beli, kerjasama itu tadi. Ada yang sudah dikenal dengan kebaikannya kawan yang bakal kita ajak kerja itu. Kemudian dianya warok. Warok itu menjaga diri daripada kemungkinan haram. Itu boleh bermuamalah secara mutlak dengan orang itu. Carilah orang yang seperti itu, teman kita kerja, teman kita bertransaksi. Tidak perlu ada pertanyaan wala taftish, dan tidak perlu penelitian. Kalau sudah tahu orang ini soleh, ya, kemudian orang ini baik, ya, silakan kerja baik, kerjasama sama mereka. Kira-kira ada enggak yang cah itu tuh sekarang, Bang? Ada enggak? Kayaknya agak sulit yang sekarang ini ya. Agak sulit nyarinya itu. Yang ada itu nak ngeno tuh lah yang ada. Ini. Ya, kenapa seperti itu? Karena memang suasananya diciptakan seperti itu. Kalau diciptakannya bangsa ini dididik dengan baik, pasti baik. Tapi karena dididiknya tidak baik, narkoba. Kok nggak habis-habis narkoba? Apa iya? Nggak percaya abahnya nggak habis-habis. Nggak percaya. Kalau mau dihabisinian, habis. Nah, cuma kalau dihabisinian, anggarannya macam mana ya? Habis nian kalau dihabis. Judi itu habis. Orang yang membunuh itu nggak bakalan ada yang berani kalau memang mau ditangani secara benar. Pakai Pancasila itu dengan konsekuen dan utuh, selesai. Tapi ya belum ada kemauan sampai ke sana, tuh belum ada. Bahkan peri kemanusiaan sekarang ini diberikan kepada yang membunuh. Kalau yang terbunuh tidak diberi. Gitu. Kok seperti itu? Ya lihat saja, orang membunuh tidak boleh dibunuh. Kira-kira orang yang membunuh dengan sengaja itu punya peri kemanusiaan apa tidak? Tidak punya peri kemanusiaan itu. Ya. Tapi banyak orang yang bela, katanya punya hak hidup. Lah yang mati ini, hak hidupnya mana? Udah habis dimatiin oleh dia itu. Dan orang itu akan bisa saja melakukan yang kedua kali, bisa. Yang ketiga kali bisa dia. Banyak kan? Begitu keluar melakukan lagi, melakukan lagi. Ya, nah ini namanya, pendapat ini menurut Abaji tidak Pancasilais. Menurut Abaji tidak Pancasilais. Yang Pancasilais ya, dilakukan keadilan, membunuh dibunuh, kecuali kalau membunuhnya nggak sengaja. Ya, gitu. Atau setengah sengaja. Mana setengah sengaja tuh? Lagi latihan pakai senjata, ya, lagi berburu gitu, susut, nah, dikiranya babi, ndak taunya orang lagi nanam ubi, nah, ketembak, nah itu namanya setengah sengaja. Itu hukumannya tidak bunuh. Kalau yang disengaja, apalagi diprogramkan. Nah, iya. Dalam satu perjalanan pulang, nanti sampai rumah saya bunuh kamu. Nah,
lalu dibuat skenario segala. Nah, yang begini nih, nah ini cocok dihukum mati, cocok nih, ya. Supaya jangan ada lagi yang ulang. Kalau ini tidak dihukum mati, ya lemak nih ya, tidak apa-apanya kita membunuhkan orang. Ada orang yang sanggup hidup di penjara asalkan orang lain terbunuh. Ada. Apalagi di penjaranya diusahakan gedungnya bagus katanya, makannya bagus. Kita di sini cuma makan kacang sama di penjara bahkan bakal enak, jadi rebutan masuk penjara, terutama untuk pemalas-pemalas. Daripada di luar susah nyari makan, cabai mahal, minyak mahal, ya dah ya. Bini cerewet, kalau ketemu masuk penjara, kalau enggak selamat. Mereka melakukan itu. Masuk penjara pun nggak masalah, mau makan enak di sana. Dan memang wataknya pemalas. Ya, insyaallah. Nah, kalau orang baik-baik seperti ini, ketemu orang yang soleh, ketemu orang yang wara, silakan bermuamalah. Tapi jangan nipu kitanya. Orang itu sana lah, teman transaksi nggak nipu, malah kita yang nipu. Hati-hati nipu orang soleh seperti ini, Allah yang akan marah. Kadang-kadang ada pikiran, kalau kiai mah ditipu tidak apa-apa lah, tidak akan ribut. Apalagi Allah nggak ributnya. Nipu Allah nggak ribut. Nah, gitu. Tapi hati-hati, al jaza min jinsil amal, balasannya tunggu. Dipecat tidak terhormat gara-gara nganiaya ulama, benar? Bukan dia nyobai, bininya kena pula, anak buahnya kena pula. Tunggu saja sampai habis kayak gitu. Yang kedua, wal qismu tsani humul majhuluna alladzina la ta'rifuhum bisalahin, atau ya bisalahin wala takhlitin wa ahwaluhum masturatun anka fahaulai aidan tajuzu muamalatuhum mutlaqan. Ada orang yang tidak jelas nian kesolehannya, dan tidak juga jelas tukang tipunya, karena memang masih tertutup tingkah lakunya oleh kita nggak tahu. Boleh nggak sama mereka ini? Masih dibolehkan, masih dibolehkan. Walakin yustahabbus su'al wa taftish in amkana birifkin wa duna izain. Namun disunahkan untuk buat pertanyaan, tanya-tanya, tetangganya ditanyain, kawannya ditanyain, kemudian teliti kalau mungkin. Tapi itu juga birifkin, harus dengan hati-hati dan jangan menyakiti. Ya, kita nak kerja sama kamu ini wong jujur apa wong cak mano, agak halus, kita tetap saja disuruh halus saja. Ku tengok wajah kau ini kayaknya wajah orang gak jujur kau ini. Nah, jangan sampai cair itu. Belum urusan kerjasama lah kena tapok dulu gitu. Nah, gitu. Wahwa minal wara'il mustahab a'ni as-su'al. Terutama itu diteliti dulu kewaroannya. Kewaroan itu menjaga diri daripada dosa, menjaga diri daripada murka Allah. Itu yang diteliti itu. Kalau ada kerjasama, kalau jual galon, tidak pula nak neliti nian. Yang penting dia beli baik, ada ya. Sama dengan jual dogan, jangan ditanya boleh. Kau ni orang benar apa bukan? Gitu. Ini kalau ada kerjasama. Nah,
Ini malah banyak orang yang kerja sama nih dengan orang yang jahat melalui online, judi online. Benar-benar humkun, kumprung. Nggak ada lawannya. Lawannya apa? Kebohongan. Gitu. Ya. Yang namanya judi itu rijsun, najis. Yang namanya judi. Tidak ada orang kaya karena judi, nggak ada. Tapi orang melarat karena judi banyak. Dipastikan ahli judi itu rusak, pasti rusak. Kalau dia punya bini, rusak bini. Kalau dia punya duit, rusak duit. Ya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Ya. Orang bertanya tentang minum dan judi. Katakan Muhammad bahwa itu adalah dosa. Udah. Itu. Udah dosa lah, itu udah bakalan. Dan judi itu candu. Kalau sudah judi, apa saja dijudi-judiin. Ada sepak bola. Wah, langsung judi itu. Siapa yang masuk gol banyak? Wah. Gitu ya. Ada yang begitu, ada? Di sini nggak ada. Tengok, nggak ada yang nonton bola sih. Ya, ada lagi, siapa yang paling dulu bolanya masuk? Dijudikan. Setan itu, Masya Allah. Dan kalau sudah judi ini candu, ya, tahan dia lapar. Tahan lapar. Nggak ingat anak, nggak ingat bini. Hati-hati 3 ya. Ini biangnya maksiat itu 3 ini. Judi, mabuk, zina. Nauzubillah min dzalik. Ini kalau tidak diampuni oleh Allah, nauzubillah. Kita ngatain orang korupsi. Korupsi itu dosa besar. Judi lebih dari dosa besar. Lebih dari dosa besar. Yakini kalau kita mulai sekarang judi, apalagi judi dengan online, itu langsung saja pasang dirimu. Aku bakal menyerahkan segalanya untukmu. Makan aku nih. Begitu. Udah pasti dimakan. Hanya orang humkun katanya di sini. Ya. Orang humkun. Orang kumprung kata orang Banten tuh. Kumprung, ya. Kumprung tuh buyan kata orang kita sini. Dekatnya otak. Judi itu untuk orang dekatnya otak. Nafsunya gede, otaknya kosong. Dan dia membunuh dirinya untuk dimakan oleh bandar judi. Membunuh anaknya, membunuh cita-citanya, prestasinya, habis. Insya Allah. Ya, bukan berarti saya nggak pernah tahu orang judi jadi nista. Teman saya banyak, keluarga saya banyak kena judi. Saya sendiri kena tipu oleh orang judi itu, kena tipu. Udah, kalau orang judi itu apa-apa dibuat, nipu, bohong segala macam, buat. Nangis-nangis dia datang menghadap saya. Bahwa dirinya sudah nggak tahan lagi kerja malam, pengennya jualan. Ada nggak ada duit, saya pinjam-pinjam demi untuk bantu dia. Saya nanti 2 bulan lagi akan saya datang, kayak saya lihat usahanya berkembang apa tidak. Ternyata habis usahanya untuk judi. Itulah judi. Pokoknya judi, ya membawa mati katanya. Nyanyian siapa tuh? Roma Irama. Judi. Masya Allah.
Selamatkan diri kita daripada judi. Yang ketiga, humul mu'rafuna bit takhlid wa qillatil wara wa kasratil muhazafah. Fi bai'ihim wa syara'ihim wa muamalatihim wa haula'i yanbaghi lil insanil muttaqi alla yu'amilahum ra'san. Yang ketiga, sudah dikenal bahwa orang ini nggak benar, tukang nipu, dan tidak wara', tidak menjaga diri dari dosa. Bahkan orang ini banyak menimbulkan resiko untuk orang lain, baik dalam soal berdagangan, jual beli, maupun dalam kerjasama. Wa haula'i yanbaghi lil insanil muttaqi, wahai orang-orang yang bertakwa, alla yu'amilahum ra'san. Sekali-kali jangan kamu bekerja sama dengan dia. Itu. Nah, jangan. Gitu. Insyaallah. Nah, sekarang ini banyak investasi-investasi yang dibuat oleh orang-orang yang tidak tahu dosa. Dia orang kafir, nggak ngerti dosa. Nggak ngerti. Dia tuh ngertinya pendapatan. Dari mana? Siapapun yang dikorbannya nggak masalah. Yang penting dia dapat. Yang ditawar-tawarkan di TV itu stop, nggak usah ikut. Apalagi yang ditawar-tawarkan sudah jangan ikut. Makanya ini ngaji ini penting. Kalau menurut kami, sudahlah rizki yang sudah ada itu yang akan jadi berkah. Dilarang fa in ihtaja ila muamalatihim ta'akkada alaihi ay yuqaddima taftish wa su'al. Kalau memang ada juga niat untuk kerjasama dengan mereka itu, maka wajib untuk mendahulukan taftish, penelitian dulu, ya, dan banyak tanya, ya, banyak tanya. Hati-hati dengan orang yang tidak mengerti dosa. Jual beli yad biyad boleh saja, dari tangan ke tangan boleh, tapi kalau soal kerjasama hati-hati, jangan niat. Biarlah dapat duit, yang penting dapat duit aja lah, ya, sedikit jadilah, yang penting halal, barokahnya yang gede. Masya Allah. Wa amma idza ulima aw ghuliba ala dhannihi fi syakhsin muayyanin ay anna jami'a mali haramun fayahrumu alaihi muamalatuhu. Kalau sampai kita tahu dan mengerti dengan dugaan, ya, dengan dugaan, zon itu cuma 75%. Kayak apa itu? Keyakinan. Tapi kalau kita ngerti bahwa orang itu hartanya haram, ya, lalu untuk kerjasama sama kita, haram kita kerjasama sama dia, jangan. Gitu. Ah, ini tukang ijon ini, tukang ijon, tahu-tahu ngajak kerjasama, haram kita kerjasama sama dia itu. Gitu. Tapi dia tuh mamang dewe. Ini yang susah, ini mamangnya dewe. Wong sedusun. Nah, coba saja. Oleh karena duit ijonnya tadi ujungnya hancur, sehancur-hancurnya. Ya, saya punya teman di Jakarta. Kerjanya properti. Luar biasa itu propertinya. Di Tangerang ada, ya. Kemudian di Cirebon banyak, beribu-ribu rumah. Lalu kemudian di mana lagi itu? Di Pekalongan ada lagi, di Batang ada lagi. Beribu, puluhan ribu rumah.
Tapi sayang, ya, kerjasamanya dengan bank haram, dengan bank haram. Nah, subhanallah tuh, nggak mampu bayar utang, nggak mampu bayar utang. Jangankan miliaran, ratusan juta saja nggak terbayar utangnya. Nggak punya dia duit cash flow, nggak punya. Aset banyak, tapi cash flow nggak ada. Di Lubuk Linggau banyak teman-teman kita seperti itu, tapi alhamdulillah dapat hidayah. Mereka berhenti dari kerjasama dengan bank haram, berhenti mereka, keluar dari situ. Asalnya aku nggak punya, Abaji, sekarang aku punya, tersiksa dengan semuanya ini, gara-gara dia kerjasama dengan bank yang haram. Jadi tinggalin aja lah, ya. Sudahlah, dengan duit yang halal kita dapat juga duit, ya kan? Ya kan? Sudah, duit kamu tuh ada juga. Kaki Abaji kasih duit, nah, supaya punya duit terus. Nah, Abaji punya teori nih, Mas. Misalnya saya Abaji kasih mas semua nih 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, dan duit yang dari Abaji tadi jangan dipakai. Pasti seumur hidup punya duit terus. Hah? Iya kan? Nah, yang dari Abaji tadi jangan dipakai-pakai, sudah, sampai kapanpun tetap kita punya ada yang berkah, insyaallah. Qultu, ini pendapat saya katanya, pendapat yang punya kitab ini. Wa man arada tawarru', wa man arada tawarru' wa tahri wa isarul halal fayambaghi lahu ayyatasifa bil qana'ah minad dunya. Siapa yang kepengen terpelihara dari dosa, begitu. Ini kata kiai, kata yang punya kitab, ulama. Kemudian kamu pengen memilih yang baik-baik saja, teliti, wa isaril halal, dan mendapatkan yang halal saja, fayambaghi lahu ayyatasifa bil qana'ah, maka sebaiknya kamu menjadi orang yang dapat disifati qana'ah, cukup dengan apa yang ada. Hati-hati dengan yang punya orang, hati-hati. Sepeser pun hati-hati. Minat dunia, dari soal dunia ini. Jangan kaki oleh karena punya bak aku, ndak apa-apa lah. Jangan negara, walaupun itu punya bak gitu. Punya mak aku lah, wajar be, 10.000, 20.000, 100.000, 200.000, nggak masalah lah. Namanya wong tua kita. Awas, jadi racun. Jadi racun. Duitnya gede, enggak 100.000, mendingan kalau 100 miliar. Ini cuma 100.000. Hati-hati. Rumah tangga bisa berantakan. Yang belum nikah juga, jangan-jangan urung nikah. Gara-gara duit 100.000 itu, ya. Makanya untuk menjaga yang warok ini, mau makan saja, kata guru kami, cukup makan yang ada di depan kamu tuh lah. Tangan kamu jangan panjangin kemana. Gitu. Nah, ini pernah Abaji dapat. Dulu kan makan sajian ya. Pas di depan Abaji sambal melulu. Nah, diajari oleh guru nggak boleh manjang-manjang gitu ya. Akhirnya makan sambal aja udah. Karena itu yang ada di hadapan kita halal. Untungnya ya itulah hebatnya di sini kan. Bapak yang tua-tua itu kan. Nah, ini makan ini, makan. Nah, saling sodor. Alhamdulillah.
Itu guru saya dulu ngajarin begitu. Karena itu saya makan nggak akan mana-mana waktu ada sajian itu. Adanya sambal, ya sambal aja. Jadi kalau kita pengen menjaga diri seperti itu, udahlah cukup yang halal baik. Wa ayyarghaba minat taqallul minhu. Rasa suka, rasa gembira dengan yang ada sajalah. Ya. Nggak usah mikir yang lain-lain. Kalau adanya motor merah, ya motor merah baik yang dipakai itu. Itu senanglah dengan motor merah itu, dirawat baik-baik. Karena dikasih motor yang lain dihilangin. Bukan hilang, dihilangin kalau menurut abahnya. Kalau ada cerita, oh ada motornya hilang, enggak hilang, dihilangin, enggak dirawat motor. Jadi udah mana yang ada. Kalau motornya lagi rusak, jalan kaki. Daripada kita melakukan yang dimurkai oleh Allah. Dan pastilah itu akan kalau kita nggak jujur itu nggak akan mujur, yang namanya nggak jujur. Hati-hati. Wa ayyun janiba al israf wa tawassu' wal mail ila syahawat. Harus menjauh daripada keborosan. Oh. Apa tuh yang boros? Merokok. Nah, itu boros itu merokok. Gara-gara rokok nih lah laju kita oh, berhenti merokok itu. Nah, sini alhamdulillah udah pada nggak ngerokok semua nih. Apalagi man udah lama tobat man ngerokok tuh nggak lagi nih ya. Masya Allah, alhamdulillah dari Cirebon jauh nggak percuma, datang ke Lubuk Linggau dapat berkah berhenti merokok. Tapi kalau masih merokok, dia mengkhianati dirinya sendiri. Nah, itu yang rugi pasti dia. Israf tuh harus itu israf. Wa tawassu' wal mail ila syahawat. Oh, pengen apa namanya? Pengen terkenal, tawassu', tersebar. Nah, gitu. Ya, wal mail cenderung ila syahawatiha, mana syahwat. Jadi jangan nuruti gengsian. Tawasuk tuh gengsi lah. Ya, israf tuh boros, kemudian gengsian, nggak usah gengsian. Nikmati aja yang kalau memang ada dari Allah terima, ya dah, untuk disyukuri. Kalau nggak ada ya sudah. Kalau menurut Abah itu jangan makan mewah. Tapi makanlah makan enak. Beda makan mewah sama makan enak, beda kan? Kalau makan mewah belum tentu jadi kesehatan, belum tentu juga enak. Tapi kalau makan enak, sudah enaknya Anda jadi sehat. Nasi halal, ikan asin, ya, perut lapar, habis zuhur makan, nasinya hangat, ikan asinnya baru digoreng, sambal terasi, sayur bening. Kira-kira gimana itu? Wah, bekocos keringat. Nikmat bersama istri yang setia, bersama anak yang taat. Itu yang nikmat daripada makan sate nggak halal. Ya, hebat juga ini. Faqad qala salafus salih al halalu la yahtamilus saraf. Yang namanya halal itu tidak bakalan melahirkan keborosan dan tidak bakalan mengundang gengsi-gengsian. Jadi orang yang sudah senang dengan yang halal pasti qanaah. Nah, ini ilmu nih tinggal diterapkan. Ya. Hati-hati kalau boros bisa nyambet punya orang. Gitu. Saya kira inilah kajian kita, ya. Mudah-mudahan akan bermanfaat untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Ya Allah, ij'alna min ibadika shalihin wa waffiqna li ta'atika wa ittiba'i rasulik wal birri bi walidina wa husnul min masyayikhina wa ja'alna Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sholat dan jamaah, badan sehat, hidup barokah. Tidak sholat pasti sesat, tidak jamaah hidup terpisah. Sallallahu wasallam Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Billahil hidayah wa taufiq wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.